warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa rasulina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan muslimun rahimakumullah. Hari ini adalah hari bahagia bagi kita semuanya umat Islam, karena hari ini adalah hari raya Idul Adha. Ayuhan muslimun rahimakumullah. Hari raya Idul Adha ini identik dengan hari raya takbir. Karena apa? Takbir merupakan syiar kita umat Islam. Kita tahu, kita faham bersama, hampir di semua aktivitas ibadah diawali dengan takbir. Kita azan dengan takbir, kita iqamah diawali dengan takbir, kita sholat diawali dengan takbir, kita jihad dengan takbir, kita menyembelih hewan korban pun kita dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kenapa ayuhal muslimun? Karena takbir merupakan syiar kita umat Islam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Bagi kita ayuhan muslimun, kita hanya kenal dua hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Dua hari raya yang kita peringati bersama ini datang sesudah ibadah agung, di mana hari raya Idul Fitri setelah ibadah agung bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Hari raya kita hari ini dilaksanakan setelah umat Islam menjalankan ibadah agung, yaitu ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayuhal muslimun, hari raya kita ini juga dikenal dengan hari raya Rabbani, karena hari raya kita memang sangat erat nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai suci, nilai-nilai moral, sehingga hari raya kita ini ditandai dengan takbir dan juga diawali dengan sholat. Akan berbeda dengan hari raya umat-umat lain yang sering kali justru diwarnai dengan kesenangan, pesta pora, dan mengumbar hawa nafsunya. Kita tidak ayuhan muslimun, karena hari raya kita ini memang sangat erat dengan nilai-nilai Rabbani. Ayuhal muslimun rahimakumullah, hari raya kita ini
juga merupakan hari raya yang insani, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu ayuhal muslimun, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, dilarang. Tidak boleh kita egois, senang sendiri, menang sendiri, bahagia sendiri tanpa peduli orang lain. Sehingga selalu dalam hari raya kita itu menegaskan, menekankan dan menyuruh, mengajak orang lain untuk berbahagia bersama kita bareng-bareng. Kalau hari raya Idul Fitri kita disuruh zakat fitrah, dibagi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau hari raya Idul Kurban kita disuruh berkorban, juga diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ayuhal muslimun rahimakumullah, inilah barangkali yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita perlu meneladaninya. Laisal mu'minu man bata syab'anan wa jaru ja'yun ila jambi wa huwa ya'lam. Bukanlah orang beriman orang yang semalaman kenyang sementara tetangganya lapar dan dia mengetahuinya. Itu kata Rasulullah bukan termasuk orang yang beriman. Huwaladzi ayyadaka binasri wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan menguatkanmu dengan pertolongan Allah dan juga orang-orang beriman. Ayuhal muslimun rahimakumullah, yang lebih spektakuler lagi, hari raya kita ini sangat erat kaitannya dengan pengorbanan sosok keluarga idaman Islam, yaitu sosok keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sosok Nabiullah Ibrahim adalah tipologi seorang laki-laki, seorang bapak yang benar totalitas dalam beriman kepada Allah, sehingga tidak menyisakan untuk dirinya dan keluarganya. Semuanya diperuntukkan untuk Allah, asal semuanya perintah Allah dilakukan, masuk akal atau tidak masuk akal, menyenangkan atau menyulitkan, semuanya dilaksanakan dengan ikhlas. Karena itu ketika datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri, beliau ikhlas menjalankannya. Yang kedua, ayuhal muslimun, sosok wanita muslimah sejati, sosok teladan muslimah sepanjang zaman, Ibunda Hajar. Beliau dibuang fi wadin wairi dhi zar'in, di sebuah tempat lembah yang tandus, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada tetangga, tidak ada air. Kemudian tanya kepada suaminya tercinta, wahai Kanda Ibrahim, kenapa engkau buang aku sendiri di sini, di tempat sepi, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada air? Nabiullah Ibrahim tidak sanggup menjawabnya. Beliau terus meninggalkan. Wahai Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan sendiri di sini? Beliau tidak sanggup menoleh. Ya Nabiullah Ibrahim, wahai Kanda, apakah ini perintah Allah? Allah amiruka. Apakah ini perintah Allah? Beliau menengok dan menganggukkan kepala. Seketika seorang wanita muslimah, walaupun seperti tidak masuk akal, seperti kejam, seperti tidak manusiawi, seorang suami membuang, meninggalkan istri tercintanya sendiri di tempat yang tidak apapun, tidak ada apapun, dan tidak ada siapapun. Maka beliau tidak memaki-maki suaminya. Idzan la yudayyi'una. Wahai Nabiullah Ibrahim, kalau begitu, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah ibu-ibu teladan bagi wanita-wanita yang ingin masuk surga, ingin meneladani sosok muslimah sejati
ingin benar-benar menjalankan tuntunan Allah, ingin benar-benar masuk surga, tidak boleh ngoreksi keputusan Allah. Apapun dari Allah, itulah yang terbaik. Yang ketiga, ayuhal muslimun, kita juga sebagai pemuda-pemuda bisa meneladani Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ismail ketika mau disembelih, sesuatu yang kejam, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak logis, gak masuk akal. Apakah beliau berontak karena tidak masuk akal? Maka beliau menyatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bapakku, ayahandaku, kalau itu perintah Allah, nggak usah ngomong saya ayahanda, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah. Rela disembelih, ayuhan muslimun. Ini seharusnya yang kita tanamkan bagi muslim, muslimah sepanjang zaman, sehingga akhirnya Allah menurunkan kemenangan, rahmat, menurunkan segala kasih sayangnya, karena tidak mungkin Allah kecam, mustahil. Itu semuanya ternyata hanyalah merupakan ujian, ayuhal muslimun. Maka rasanya keluarga Nabiullah Ibrahim ini patutlah kita jadikan teladan sepanjang zaman sebagai tipologi keluarga idaman Islam. Tidak boleh sebagai umat Rasul, sebagai hamba Allah, ngoreksi ayat-ayat Allah, ngoreksi tuntunan Allah. Taruhannya cuma dua, satu iman masuk surga, dua kafir masuk neraka, atau munafik masuk neraka juga. Bagi kita yang benar ingin masuk surga, gak ada teladan lain kecuali teladan dari baginda Rasulullah dan seluruh para nabi, di mana seluruh ajarannya tidak ada dalam sejarah yang mele-mele ayat, tidak ada. Mele-mele ajaran Allah tidak ada. Mendikte Allah tidak ada sama sekali. Yang ada perintah apapun walau kelihatan kejam, tidak masuk akal, sami'ana wa ata'na. Itulah contoh tauladan dari orang-orang muslim muslimah yang benar-benar berislam, beriman benar-benar kepada Allah. Dan ini sangat selaras, sesuai dengan tuntunan Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah untuk kita semua umat akhir zaman seluruh dunia, barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, dunia sampai akhirat, bumi sampai langit. Maka Allah menyatakan dalam surat Al-An'am 162-167, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau pemahaman kita begini benar, ayuhal muslimun. Kalau belum begini, belum benar. Harus dilakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan mumpung belum terlambat. Karena jalan ke surga itu cuma satu, ikuti tuntunan Allah, ikuti tuntunan Rasul Allah. Dalam berislam tidak ada kreasi, tapi harus tunduk patuh sesuai ajaran Allah. Maka ayuhal muslimun, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, mumpung masih di momen Lebaran Idul Adha seperti ini, maka sangat tepat kalau keteladanan dari sosok keluarga muslim sejati tersebut kita jadikan momentum untuk mereformasi diri sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, jikalau anak-anak kalian, wa ikhwanukum, jikalau saudara-saudara kalian,
wa azwajukum, jikalau istri-istri, suami-suami kalian, wa ashiratukum, jikalau keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kalian semua upayakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan habisnya, wa masakinun tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian nikmati, yang kalian senang meninggalnya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, daripada rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memutuskan perkaranya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan mau memberi hidayah kaum-kaum yang fasik. Ayuhal muslimun, apakah Allah butuh sama kita? Belas, sama sekali tidak butuh pada kita semua. Toh kita hidup dihidupkan Allah, mati dimatikan Allah, makan dikasih Allah, minum dikasih Allah, udara semuanya dikasih Allah. Mana prestasi kita? Sama sekali tidak ada. Kita ada, langit ada, bumi ada, makanan ada, segalanya ada, hanya dengan seizin Allah. Maka sama sekali bagi kita ini tidak berhak untuk mengingkari ajaran Allah, kalau memang kita ingin dapat reward bonus, yaitu masuk surga abadi. Tapi kata Allah, kalau kita tidak butuh, Allah juga tidak butuh. Siaplah dengan resikonya di neraka abadi. Na'udzubillah min dzalik. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ternyata ya, kepahitan hidup, penderitaan hidup, kesulitan hidup, kesempitan hidup, kesusahan hidup, ternyata kalau karena iman akan membuahkan buah yang sangat manis, melebihi pengorbanan kita semuanya, seperti pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim. Maka Nabiullah Ibrahim karena lulus ujian diangkat menjadi Khalilullah. Bahkan seluruh para nabi, hampir semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar diabadikan dengan air zam-zam, dengan tawaf, dengan sa'i. Kemudian Nabiullah Ismail diabadikan dengan kurban, dijadikan untuk ajaran amalan haji sepanjang zaman, yang seluruh pahalanya akan mengalir kepada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita juga akan punya nasib yang sama kayak Nabi Ibrahim sekeluarga. Tapi tentu perlu kita renungkan bersama, ada juga keluarga yang lawannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qarun, Fir'aun, Namrud, Abroha, sosok kaya, sosok sehat, sosok terkenal, sosok ditakuti, sosok disembah, kaya raya, triliuner, lebih dari triliuner. Apa hasilnya? Celaka selama-lamanya. Karena itu ayuhal muslimun rahimakumullah, semuanya itu hanya ujian dari Allah. Yang paling bagus, paling tepat sebagai manusia adalah kita menjalankan semua perintah Allah, karena tidak mungkin Allah itu menyengsarakan hambanya. Semuanya hanya bersifat ujian belaka. Lulus ujian, kita enak di dunia dan juga enak di akhirat. Tetapi kalau tidak lulus, di dunia belum tentu enak, di akhirat pasti celaka. Ayuhal muslimun, demikian dulu apa yang bisa kita teladani bersama, mendung semakin berlandut ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita teladani bersama, bukan hanya seremonial tiap tahun,
tapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita semakin baik, karena juga kita akan semakin mendekat kepada alam abadi, yaitu alam akhirat. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya, karena di sana tidak ada mati lagi. Sementara di sini siapapun kita bakal mati. Ayuhal muslimun, mari kita tutup bersama untuk lebih hikmahnya dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ja'alna minal mujahidin wa syuhada wa salihin wa siddiqin wal mukhlisin wa sabirin wa syakirin wal mutaqin wal najihina fid darain ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal muslimun, semua yang benar dari Allah mari kita teladani bersama. Ada salah, ada kurangnya, dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wasiat dari Rasulullah, kita disuruh balik memutar, jangan lewati jalan yang tadinya kita lewati demi syiarnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Eh?